gini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Share. Sekarang apa mandi dulu ya? Sudah siap semua barangkali? Ada 1, 2, 3, 4. Semoga suara saya jelas ke sana ini. Oh? Selamat siap, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di halaman di bab yang ke-5. Bab yang ke-5, tanda-tanda isim. Kalau kemarin kita masuk di isim mabni, kata sambung, isim isyarah. Al-asma'u al-abniya, poinnya adalah isim isyarah, isim mausul, isim mausul, kata sambung, kurang lebih setengah bulan yang lalu. Karena hari Ahad kemarin kita alhamdulillah pada posisi Idul Fitri, dan kita sambung pada pasca Idul Fitri, dan insya Allah akan kita sambung pada Ahad atau minggu-minggu yang akan datang. Mudah-mudahan istiqomah. Yes. Kita masuk alamatul ismi, tanda-tanda isim. Kalau di pelajaran biologi dikatakan sebagai makhluk hidup itu pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga tumbuh dan sebagainya. Nah, di dalam qawaid juga ada istilah-istilah yang kemudian ini disebut sebagai ini karena apa? Nah, itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda isim. Yang poin A, pengertian dulu, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Yang akan kita bahas tentu kepada isimnya terlebih dahulu, sedangkan fi'il dan huruf sebagian telah kita bahas, fi'il belum kita bahas, sementara isim sebagian sudah kita bahas, dan tapi isim-isim tersebut adalah isim-isim yang mabni. Nah, sekarang isim-isim yang bisa berubah, isim-isim yang mu'rab. Pengertian, isim adalah kata benda atau yang menunjukkan arti benda atau yang dianggap benda. Kemudian, yang B, mengetahui isim dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, isim karena didahului oleh huruf jar dan mengikuti kata sebelumnya yang majrur. Huruf jar telah kita singgung. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khola hasya ada fi'an ala, bahwa huruf jar itu terdiri dari min, ila, an, ala, yang insya Allah itu ada di bab pertama. Nah, isim karena didahului oleh huruf jar dan mengikuti kata sebelumnya yang majrur ataupun yang dimasuki oleh huruf jar. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitani adalah isim karena didahului dan berada setelah huruf min, huruf jar. Dasarnya adalah nomor 26 di manzumah itu, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal.
tanda isim. Itu ada tanda isimnya adalah jar, tanwin, alif lam, kemudian huruf nida. Minasyaitonir rajim. Asyaitonin adalah isim karena didahului dan berada setelah huruf jar, yaitu min. Ini huruf jarnya min. Dasarnya ada di nun dhamma. Kemudian dan mengikuti kata sebelumnya yang majrur. Ini kan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena lillahi di sini majrur, asalnya bagaimana? Kita tulis seperti ini. Asalnya adalah Allahi, maaf. Li plus Allahi sama dengan lillahi. Nah, karena kata-kata Allahi di sini majrur, maka kata setelahnya adalah majrur juga menjadi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, ini majrur. Kenapa majrur? Karena mengikuti Allah. Lillahi rabbil alamin. Rabbi adalah isim karena beri'rab jar. Tanda jarnya dengan kasroh. Dibaca jar karena mengikuti kata sebelumnya yang majrur, yaitu lillahi rabbil alamin. Yang diikuti yang mana? Yang ini. Lillahi, alhamdu, li huruf jar, Allahi, rabbi, rabbil alamin. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, isim karena i'rab jar yang menjadi mudhof ilaih. Dulu sempat disinggung antara mudhof dan mudhof ilaih. Asyhadu anna Muhammadan rasulu Allahi. Ya, pertama, Allahi adalah isim karena beri'rab jar. Karena berkasroh di sini. Beri'rab jar karena menjadi mudhof ilaih. Dasarnya adalah bil jarri wa tanwini dan seterusnya itu. Asalnya bagaimana? Sebagaimana kita singgung yang dulu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asalnya adalah Rasulun. Rasulun. Ditambah Allahi, maka tanwinnya harus dibuang menjadi Rasulu Allahi, Rasulullahi. Jadi yang penutupnya ini harus dibuang. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah. Nah, ini namanya mudhof ilaih. Sementara ini namanya mudhof. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih semuanya adalah isim. Mudhof dan mudhof ilaih ini juga isim, ini juga isim. Nah, gabungan dari mudhof dan mudhof ilaih sama dengan idhofah. Rasulullahi, utusannya Allah. Baik. Jadi yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi adalah karena didahului oleh huruf jar. Yang kedua karena idhofah atau karena mudhof ilaih.
i'rab jar isim karena i'rab jar yang mengikuti yang menjadi mudhaf ilaih. Contohnya lagi, alhamdulillahi rabbi al-alamin. Asalnya bagaimana? Asalnya adalah alhamdulillahi rabbin. Asalnya rabbin ditambah al-alamin menjadi rabbil alamin. Yang asalnya tanwin ini satu dibuang menjadi rabbil alamin. Nah, al-alamin ini namanya mudhaf ilaih. Yang ini rabbinya namanya mudhaf. Gabungan dari mudhaf isim, mudhaf ilaih juga isim. Gabungan dari mudhaf dan mudhaf ilaih namanya idhofah. Bisa dipahami? Yang ini? Yang nomor 2. Mudhaf ilaih hukumnya jar, hukumnya majrur. Sampai kapanpun yang namanya mudhaf ilaih itu namanya hukumnya majrur. Rasulullahi kasroh. Apa lagi? Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, ya dan nun. Kenapa ya dan nun? Sudah disinggung sebelumnya. Asalnya adalah al-alamuna menjadi al-alamina, ya dan nun. Jadi mudhaf ilaih selamanya pasti jar. I'rab jar. Yang ketiga, ciri yang ketiga, isim karena tanwin. Ini yang paling mudah ini. Pokoknya ada tanwin, baik tanwin fathah ataupun tanwin kasroh ataupun tanwin dhammah, dhammatain, kasratain, fathatain, pasti itu adalah isim. Wa min syarri hasidin idza hasada. Hasidin kasratain, maka dia adalah isim. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Kufuwan ahadun ini sama-sama isim. Kufuwan isim, ahadun isim. Kenapa? Karena tanwin. Jadi kalau sudah ada di dalam Al-Quran kita menemukan tanwin-tanwin baik tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah, maka itu pasti isim. Dianggap benda. Yang keempat, isim karena setelah huruf nida yang disebut munada. Contohnya yang disebut huruf nida yang bagaimana? Contohnya ya amin, wahai amin, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ya Aliyu. Nah, kata-kata ya ini namanya huruf nida. Ataupun yang disebut dengan munada. Ya salamu, ya qudusu, ya sami'u. Kata-kata salamu, qudusu, sami'u itu pasti isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf nida ataupun munada. Kemudian ya Rasulallahi. Rasulallahi pasti isim. Memperkuat pembahasan di nomor 2 tadi. Mudhaf ilaih tadi. Ya Rasulallahi. Kemudian ya ahlal jannati. Ahlal jannah adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh
Ya nida. Ya arhamar rahimin. Berarti arhamar rahimin adalah isim. Ya hayyu ya qayyum. Hayyu, qayyum itu berarti isim. Apalagi? Ada munada mufrad ma'rifah. Ini apa namanya yang dipanggil itu jelas. Ya Rahmanu berarti wahai yang maha pengasih. Ada munada mudhaf. Munada mudhaf itu gandengannya dua. Ya Rasulah Allahi. Ya Ahla al-Jannati. Masalahnya ada di bawah ini. Nah, ya salamu, salam dibaca salamu tanpa al. Ya salamu tanpa al dan tanpa tanwin karena menjadi munada mufrad ma'rifah. Artinya munada adalah orang yang dipanggil, sesuatu yang dipanggil. Mufrad artinya satu, ma'rifah diketahui. Ya salamu wahai yang maha memberikan kedamaian. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pakai ya assalamu, tapi ya salamu. Mana lagi ya quddusu, tidak pakai ya al-quddus, tapi ya quddus. Ya sami'u, tetap ya sami'u, tidak menggunakan ya as-sami'u. Dibaca salamu tanpa al, tanpa alif lam, tanpa tanwin, karena menjadi munada. Munada artinya dipanggil, mufrad artinya satu, ma'rifah diketahui. Ya salamu, ya rahmanu, ya quddusu, ya hayyu, ya qayyumu. Itu namanya munada mufrad ma'rifah. Hukumnya dibaca sukun, dibaca dhammah, maaf, dibaca dhammah. Ya salamu, ya quddusu, ya sami'u, ya basiru, ya hayyu, ya qayyumu, dan seterusnya. Dasarnya adalah nomor 28, nomor 29. Kemudian ya Rasulallahi, ya Rasulallahi, ya ahlal jannati, ya Rasulallahi. Rasulah Allahi adalah isim karena setelah huruf nida. Ya, mana huruf nidanya? Ya di sini. Ini huruf nida. Ini huruf nida. Jadi kalau ada kata-kata setelah seperti ini di Al-Quran ataupun di mana saja, maka pasti kata setelahnya adalah isim. Ya Rasulullahi, ya ahlal jannati, dan seterusnya. Misalnya, ya Habiballahi, berarti Habiballahi adalah isim. Kemudian, kalau gandengan seperti ini, ya Rasulah Allahi, ya ahla al-jannati. Ini dibaca fathah, ya Rasulah, ya ahla, ya Rasulallahi, ya ahlal jannati. Kenapa dibaca fathah? Kok tidak dibaca dhammah seperti yang pertama? Karena ini namanya munada mudhaf, dua kata atau lebih. Rasulah satu kata, Allahi satu kata, berarti ada satu, dua. Rasulah satu, Allahi dua. Ya ahlal kitabi, ahlah satu, al-jannati, afwan. Ya ahlal jannati, ya ahlah satu, al-jannati dua. Nah, yang dibaca fathah yang mana? Kata yang pertama, ya Rasulah Allahi, ya ahla al-jannati.
Kalau yang di sini dibaca dhammah karena satu. Ya salamu. Tidak ada gandengannya setelah ini. Ya Quddusu, dibaca di belakangnya Quddusu tidak ada kata-kata lagi. Ya Sami'u, tidak ada kata-kata lagi setelah kata-kata ya Sami'u. Nah, yang di sini nih ya Rasulah dibaca fathah, ya Ahla dibaca fathah. Rasulullah adalah isim karena setelah huruf nida dasarnya. Rasulah dibaca fathah ataupun dinasab, dibaca mansub tanpa tanwin dan tanpa alif lam karena menjadi munada mudhaf. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Kemudian Allah dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya dengan kasrah. Dasarnya yang seperti yang telah kita bahas dulu. Nah, namanya ini kalau ada dua gandengan seperti ini, misalnya darul Sahibul Qur'ani. Sahibul Qur'ani. Sahibu satu, Al-Qur'ani dua. Kalau misalnya didahului oleh ya, menjadi bagaimana? Ya sahibal Qur'an. Ya sahibal Qur'an. Contoh begini. Kita tulis. Hamilul Qur'an misalnya. Hamilul Qur'an. Salah. Hamilul Qur'ani. Kalau didahului ya menjadi ya hamilal. Kenapa? Ada kata-kata ya-nya di sini. Ada ya. Ya hamilal Qur'ani. Misalnya lagi. Misalnya contoh yang kedua. Hafizul Quran. Hafizul Quran. Bentar lagi kita matiin. Hafizul Quran ini apa namanya? Dhamma. Hafizul Quran ini menjadi hafizah kalau ada ya. Ya hafizah Al-Quran. Ya hafizul Quran. Nah, yang ini nih pasti berharakat kasroh. Ya hafizul Quran. Ini namanya mudhaf. Dan ini mudhaf ilaih. Gabungan keduanya namanya idhafah. Baik. Berikutnya. Isim karena tanwin, munada syibih mudhaf. Isim karena tanwin, pokoknya isim karena tanwin, munada syibih mudhaf. Apa artinya munada syibih mudhaf itu? Dipanggil menyerupai mudhaf. Contohnya ya latifan bi khalqihi. Ya latifan bi khalqihi ya raghiban fil ilmi. Ya latifan, wahai yang maha lembut bi khalqihi terhadap makhluk-makhluknya. Kemudian ya raghiban fil ilmi,
Wahai yang selalu merindukan ilmu, mengharapkan ilmu. Raghiban, mengharapkan ilmu. Wahai orang yang mengharapkan ilmu. Nah, ini namanya syibih mudhaf, menyerupai mudhaf. Tapi bukan mudhaf ini. Kenapa? Karena di sini ada hurufnya, huruf ba. Kalau di sini ada huruf fi. Ya latifan bi khalqihi, ya raghiban fil ilmi. Baik. Kemudian ya ayyuhal insanu. Kalau ini sudah jelas. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famunaqi. Kalau di sini sudah jelas al insanu. Ini sudah isim jelas. Ya ayyuhal insanu. Ya ayyatuhan nafsu. Kenapa alif lam? Kalau sudah ada alif lamnya di depannya, maka menjadi pasti isim. An-nafsu isim. Kemudian isim karena setelah huruf nida sudah jelas. Qulillahumma fatiras samawati wal ardh. Yusuf ayyuhas siddiq afdina fi sab'i baqaratin. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ir. Jadi kata-kata ayyuha, kemudian ayyatuha, kemudian ya ayyuha, kemudian ya ayyatuha. Kalau sudah ada di belakangnya ayyuha, ayyatuha, ya ayyuha, ya ayyatuha, pasti adalah isim. Insan ayyuhas siddiq, ya Yusuf ayyuhas siddiq, ayyatuhal 'ir, dan seterusnya dan seterusnya. Ustaz nanya, Ustaz. Gimana? Yang contoh Qulillahumma fatiras samawati wal ardh, itu huruf nidanya yang mana, Ustaz ya? Baik, ini ada penjelasannya di bawah. Allahumma, yang ini nih. Allahumma aslinya adalah ya Allahu. Jadi setelah Allahumma asalnya kan ya fatiras samawati wal ardh. Asal ya Allahu fatiras samawati wal ardh. Asalnya begitu. Cuman disingkat menjadi Allahumma fatir. Qulillahumma fatiras samawati wal ardh. Asalnya adalah ya Allahu fatiras samawati wal ardh. Jadi Allahumma di sini asalnya adalah ya Allah. Nah, di dalam kata-kata Allahumma di sini ada apa? Ya nida, ya panggilan. Cuman disembunyikan menjadi Allahumma. Wahai Allah. Nah, Fatiras samawati di sini adalah isim. Kenapa? Karena setelah Allah. Bisa dipahami? Halo, Ustaz. Bunda Wiwit, Mbak Zulfida, bisa memahami? Saya malah mau nanya yang pertama sendiri itu. Balik. Majrur itu yang bagaimana ya? Gimana? Majrur. Yang pertama, mohon maaf Ustaz, balik lagi. Yang mana? Bentar. Yang nomor 1, B1. Nomor 1, sebentar. Isim karena didahului oleh huruf jar dan mengikuti kata sebelumnya yang majrur. Majrur itu yang seperti gimana ya? Baik. Jar dengan majrur itu sama, Bun. Gimana? Istilah. Huruf apa namanya? Huruf jar itu adalah huruf. Huruf jar itu hurufnya. Kalau majrur, isim yang didahului oleh huruf jar, gitu.
Oh, jadi istilahnya ya, karena dia didahului oleh huruf jar begitu. Bisa dipahami, Bun? Ya Ustaz, ya paham. Mbak Zulfina, paham? Monggo di chat saja. Insya Allah sudah paham, Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Kita latihan langsung. Latihannya langsung ke Al-Quran. Kita buka di... Sebentar. Kita cari di sini. Al-Quran. Online. Osmani. Enak kalau nggak pakai Osmani kurang enak. Sebentar. Kita cari yang lain. Quran.info. Baik, kita surat An-Nisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kira-kira ada berapa isimnya di sini? Yang isim dengan alif lam dulu. Dengan tanwin, yang paling pokok, yang paling mudah. Nafsin. Wahidatin. Nafsin, terus? Wahidatin. Wahidatin, terus? Rijalan. Rijalan.